Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu di rumah dan anak-anakku yang kami banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Masihkah kita berpuasa sekalian anak-anak? Saya harap kita semua masih menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, anak-anak di rumah, di bulan Ramadan ini memang bulan yang sangat dirindukan oleh para kekasih Allah. Karena di bulan ini terdapat berbagai fasilitas yang sangat luar biasa kepada umat Islam. Yang mana pada bulan ini kita diwajibkan berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, anak-anakku yang kami banggakan, ayat tersebut menegaskan bahwa kita sebagai orang-orang mukmin diwajibkan untuk melaksanakan puasa, yakni di bulan Ramadan ini. Dahulu orang-orang sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul juga diwajibkan berpuasa, namun perbedaannya mereka orang-orang sebelum kita menjalankan puasa setiap bulan 3 hari, ataupun ada Nabi yang berpuasa tidak hanya dalam 3 hari tiap bulannya. Beliau Nabi Daud itu melaksanakan puasa, yakni sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, dan itu dilaksanakan terus-menerus selama hidup beliau. Kemudian puasa beliau sampai sekarang juga dikenal dengan nama puasa Daud. Anak-anak, ibu-ibu di rumah, kita diwajibkan puasa hanya pada bulan Ramadan ini, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi adalah sebagaimana tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Kata la'allakum tattaqun tadi itu memuat kata taklil dan taroji. Taklil merupakan alasan dan taroji adalah sebuah harapan, yang mana dalam berpuasa nanti kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Namun ketakwaan kita juga bisa terukur dari sebagaimana kita melaksanakan ketakwaan masing-masing pada saat berpuasa ataupun ibadah dalam bulan ini. Untuk itu, untuk memperoleh derajat ketakwaan yang sempurna, kita harus melaksanakan petunjuk-petunjuk agama dalam mengisi kegiatan puasa ini. Puasa ini juga dikenal dengan Syahrul Syam dan Syahrul Ibadah. Artinya dalam puasa Ramadan pun selain kita diwajibkan berpuasa, kita juga
anjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ketika di siang hari kita berpuasa, maka di malam hari kita melaksanakan ibadah yang lain. Di sana ada sholat tarawih ataupun membaca Al-Quran dan sebagainya. Dalam bulan Ramadan ini memang kita berlomba-lomba untuk beribadah. Tujuannya apa? Untuk menggapai derajat ketakwaan. Untuk itu, mari anak-anak, Bapak Ibu di rumah, anak-anak kita bimbing untuk menjalankan ibadah puasa utamanya, kemudian kita ajak untuk beribadah-ibadah yang lain. Di siang hari anak kita berpuasa, juga belajar, kemudian kita ajak untuk ibadah yang lain, mungkin bersedekah, ataupun sholat kita tingkatkan kualitasnya dari sholatnya yang biasanya tidak berjamaah menjadi berjamaah. Bagaimana sholatnya saat ini? Ketika dalam kondisi semacam ini, boleh kita berjamaah di musola atau di masjid ketika itu ada protokol membolehkan. Andaikan tidak bisa, kita sholat berjamaah di rumah bersama orang tua kita ataupun keluarga di rumah. Begitu ya anak-anak, Bapak Ibu. Kemudian untuk ibadah yang lainnya mungkin kita bersedekah, bisa untuk amal jariah di masjid, ada orang meminta kita berikan sumbangan seikhlasnya untuk kita, sebagaimana kita berlomba untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Kemudian di malam harinya kita bisa untuk bertilawah, bertadarus untuk menggapai ridho Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah bulan ini dengan istiqomah dari awal puasa Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, sehingga kita nanti akan menggapai yang namanya awaluhu rahmatun, awsatuhu magfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar. Mudah-mudahan kita nanti merupakan hamba yang mendapat magfirah, mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Bapak Ibu di rumah dan anak-anak yang kami banggakan, puasa adalah ibadah wajib dalam bulan ini. Namun dalam bulan ini banyak sekali ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan di rumah ataupun di mana saja. Termasuk adalah ketika kita berpuasa nanti kita menyegerakan berbuka puasa. Kalau ada dengan makanan yang manis, paling bagus adalah dengan kurma, sebagaimana adalah kebiasaan Nabi ketika beliau berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, bisa dengan yang lainnya. Yang penting adalah bersifat manis, mungkin air manis ataupun buah yang manis juga diperbolehkan sebagai pengganti kurma ketika tidak ada. Kemudian setelah berbuka, kita tidak perlu untuk berbuka yang terlalu banyak. Kita cukup membatalkannya, kemudian kita melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib. Sholatlah dengan berjamaah dengan orang tua di rumah ataupun di tempat yang diperbolehkan, mungkin di masjid yang sudah ada protokol diperbolehkan, ataupun di tempat yang lain. Kemudian kita melaksanakan ibadah yang lain ketika itu, pulang atau melanjutkan berbuka puasa kita secukupnya. Kemudian kita menanti sholat isya. Isya kita beribadah sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir sebagaimana biasa kegiatan ibadah Ramadan malam hari. Kemudian setelah itu kita melaksanakan ibadah mungkin tadarus Al-Quran, membaca doa-doa atau zikir-zikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita beribadah, ketika itu kita sudah perlu istirahat, langsung kita beristirahat untuk menyehatkan badan kita, istirahatkan badan kita untuk melaksanakan ibadah esoknya. Ketika cukup istirahat, pagi kita sebelum subuh, menjelang pagi maksud kami, kita melaksanakan ibadah sunnah yang lain, yakni makan sahur.
Bapak Ibu, anak-anak, ibadah sahur ini adalah ibadah yang sangat besar fadilah atau hikmahnya. Di makan sahur ini kita nanti akan mendapatkan keberkahan, karena makan sahur ini adalah tidak sekedar kita makan untuk kekuatan saja ibadah, karena sahur ini adalah merupakan perintah dari Rasulullah SAW yang membedakan dengan kegiatan orang-orang yang lain atau umat-umat yang lain. Dengan makan sahur kita nanti akan bisa melanjutkan ibadah, sholat tahajud mungkin, ataupun kegiatan membaca Al-Quran lagi, ataupun berdoa dan sebagainya. Karena waktu pagi sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat baik untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu di rumah, anak kita bangunkan untuk sahur. Meskipun dia ngantuk, kita rayu, nak ayo kita bangun, kita makan sahur, kita beribadah pagi. Sebelum kita bangun subuh, kita bangun sahur dulu, biar nanti puasa kita bagus, puasa kita sehat, kita bisa beraktivitas di siang hari, belajar kita sukses, semangat dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu di rumah, anak-anakku, jangan lupa kalau diingatkan Bapak Ibu di rumah untuk sahur, kita makan sahur dengan tujuan beribadah kita lebih bermakna dan lebih bermanfaat, lebih bersemangat, dan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita di siangnya, yakni ketika kita melaksanakan puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan kita nanti diberikan petunjuk dari Allah, berikan taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sempurna dari awal sampai akhirnya. Anak-anakku dan Bapak Ibu di rumah, terakhir sebelum saya undur diri, pesan dari kami, jangan lupa sedikit yang kami sampaikan dirangkum, kemudian kita kirim di guru kelasnya masing-masing lewat Google Form atau aplikasi yang telah tersedia. Mungkin sekian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan diberikan kemanfaatan untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.